anak-anak? Baik, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sudah makan pagi? Sudah, Ibu. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita diawali dengan doa dulu ya. Satu orang bisa mengikuti dalam doa. Oke, Nurisna silakan. Dalam Bapa, Putra, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih kepada Nurisna. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Risna, Hadir, Ibu. Cindy, Hadir, Ibu. Yasin, Hadir, Ibu. Vivi, Hadir, Ibu. Eli, Hadir, Ibu. Nuenda. Hadir, Ibu. Oke, semuanya hadir. Hadir, Ibu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, tolong duduk yang rapi dulu ya. Duduk yang rapi, siapkan berpoin dengan buku di atas meja. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Sebelum itu, kita breaking dulu ya, sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini. Kalian tahu tentu anak Indonesia hebat? Tidak tahu. Oke, Ibu contohkan dulu ya, supaya kalian ikut. Coba berdiri semua dulu. Oke, gini cara aktifnya. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sudah? Ya, Bu. Oke. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, silakan duduk. Oke anak-anak, karena kita sudah speaking, coba kalian perhatikan dulu gambar di depan. Ada dua gambar. Dari gambar yang kalian lihat, apa perbedaan gambar keduanya? Coba yang bisa jawab, acungkan tangan. Baik, Bu. Oke, kalian silakan. Gambarnya seperti itu. Ini mah yang isi, kalau yang kedua artinya yang betul. Oke, jawabannya sangat benar. Tepuk tangan untuk kalian ini. Oke, yang lain ada apa sama jawabannya? Sama, Ibu. Oke, sama ya. Oke, sebelum ke materi, di sini Ibu ada cerita yang dimana kalian harus menyimak dengan baik ceritanya ya. Setelah itu ntar ada soal. Bisa? Oke. Ceritanya coba dengar baik-baik ya teman-teman. Kisah Budi dan kelas yang bersih. Suatu hari ada seorang anak bernama Budi yang duduk di kelas 2 SD. Budi awalnya adalah anak yang malas dan suka membuang sampah sembarangan di kelas. Akibatnya kelasnya menjadi kotor, berdebu, dan bau. Budi merasa sangat tidak nyaman saat belajar dan sering merasa pusing. Suatu pagi, ibu guru meminta semua murid untuk melakukan gotong royong membersihkan kelas bersama-sama. Budi melihat teman-temannya yang berbeda suku dan sifat bersatu padu. Ada yang menyapu lantai, mengelap meja, dan membuang sampah. Budi akhirnya ikut membantu setelah bekerja sama. Kelas pun berubah menjadi bersih, wangi, dan sangat nyaman. Belajar menjadi menyenangkan. Sejak saat itu, Budi sadar bahwa gotong royong bukan pekerjaan berat menjadi ringan dan kelas yang nyaman adalah hasil kerjasama semua orang. Sudah dengar ceritanya? Sudah, Ibu. Oke. Ibu mau tanya dari cerita yang sudah Ibu bacakan tadi. Menurut anak-anak, mengapa Budi awalnya merasa tidak nyaman di kelasnya? Dan bisa ajukan tangan. Oke, Nurisna silakan. Oke, tepuk tangan untuk Nurisna. Ada lagi yang lain?
Nelly silakan. Melakukan gotong royong dan bekerja sama. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nelly. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini itu tentang hebatnya kerjasama. Dan nanti juga ada kerja kelompok yang menghasilkan proyek mini tentang bagaimana cara kerjasama dan bagaimana cara mengajak orang lain. Bisa? Oke, selanjutnya di sini ibu ada sedikit materi. Bisa kalian dengar baik-baik materinya anak-anak. Materinya tentang kerjasama dan gotong royong. Yang pertama itu kerjasama. Kerjasama anak-anak adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Kalian pernah kerjasama di rumah? Di sekolah juga pernah? Contoh kerjasama di sekolah itu anak-anak apa? Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nelly. Ada yang lain? Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Kepipi. Oke, selanjutnya anak-anak ada gotong royong. Gotong royong anak-anak adalah bentuk kerjasama khas budaya Indonesia berasal dari kata gotong yang berarti memikul bersama dan royong bersama-sama. Kalian tahu contoh gotong royong? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Oke, silakan Bu Pipin. Membersihkan halaman sekolah itu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Pipin. Selanjutnya ada anak-anak, ada manfaat kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama itu lebih ringan dan cepat. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai jika kita bekerja sama. Oke. Yang kedua, persatuan dan kesatuan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menghargai perbedaan, belajar menghargai perbedaan budaya dan kebiasaan umat. Yang keempat, suasana nyaman, menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi semua. Yang kelima, rasa memiliki, memperkuatkan rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah bersama. Oke, hubungan kerjasama dengan nilai Pancasila anak-anak ada loh. Yang pertama itu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan teman saat bekerja sama. Anak-anak pasti sudah merasakan saat bekerja sama itu kita tidak membedakan teman dari latar belakangnya. Terus yang kedua, sila ketiga itu kesatuan Indonesia bersatu menciptakan berbeda-beda suku, agama, budaya dalam satu lingkungan sekolah. Di sini ada yang berbeda budayanya atau sukunya gitu atau daerahnya. Oke, betul sekali. Kalau agamanya sama. Oke. Selanjutnya ada sila kelima. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagi tugas secara adil tanpa memandang perbedaan latar belakang. Oke, sebelum ke proyek, di sini ibu ada pertanyaannya. Coba kalian diskusi dengan teman di samping kalian ya. Bagaimana cara kita mengajak teman-teman yang berbeda latar belakang untuk mau bekerja sama menjaga kebersihan sekolah kita? Bisa didiskusikan dengan teman yang di samping, silakan. Soalnya bagaimana cara kita menjaga kebersihan dengan teman yang berbeda latar belakang untuk menjaga sekolah kita menjadi bersih dan nyaman gitu. Ada yang tahu? Oke, Nelly silakan. Saran yang tidak boleh membedakan teman pada saat bekerja sama. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nelly. Oke, karena sesuai dengan yang diucapkan tadi, sekarang kita ada proyek. Tolong kalian bagi dalam dua kelompok saja. Oh, ada yang tidak hadir tadi? Ada. Oke. Satu orang tidak hadir tadi ya? Izin tadi ya. Oh, izin ya tadi. Oke. Tolong ini kelompok satu saja ya. Ini kelompok satu dan ini kelompok dua. Tolong siapkan pensil dengan pensil warna di atas meja. Bisa? Ada pensil? Oh, tidak pakai bukunya sudah. Tidak pakai bukunya sudah ya. Oh, ini yang pakai deh.
bingung dengan tugasnya, bisa cium tangan dan bertanya dengan ibu ya. Oke, silakan didiskusikan. Ada yang sudah? Iya, oke, kelompok mana yang sudah? Oke, kelompok satu ya, satu orang sudah perwakilan yang membacakan hasil diskusinya. Jadi banyak kegiatan gotong royong apa yang akan kalian gambarkan. Jadi kami akan menggambarkan kegiatan gotong royong membersihkan halaman sekolah bersama. Oke. Dan posternya gotong royong membersihkan slogan. Bisa tunjukkan posternya, Nu? Ini Oke, anak-anak bisa lihat? bisa dulu. Oke. Lalu unsur apa yang ada di dalam poster tersebut. Nah, dalam poster kami ini dia terdapat gambar siswa yang menyapu, lalu membuang sampah pada tempatnya dan menanam bunga di lingkungan sekolah. Lalu yang bekerja itu dalam gambar tersebut siswa laki-laki dan perempuan serta guru yang membimbing kegiatan gotong royong. Lalu manfaat dari kerjasama untuk lingkungan sekolah yaitu membuat lingkungan sekolah menjadi bersih, indah, sehat, nyaman, dan pekerjaan menjadi lebih ringan serta cepat selesai. Lalu untuk soal yang berikutnya, bagaimana perasaanmu saat bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang? Jadi perasaan kami merasa senang karena dapat mengenal teman-teman lebih dekat. Kami dapat saling menghargai, membantu, dan bekerja sama dengan baik. Lalu hal yang kami pelajari dari kegiatan membuat poster bersama ini, kami belajar pentingnya kerjasama dan saling menghargai pendapat teman dan berbagi tugas agar pekerjaan dapat selesai dengan baik. Oke, tepuk tangan kepada kelompok satu. Silakan dengan kelompoknya. Oke, selanjutnya kelompok dua bisa untuk satu orang presentasi. Bisa dikumpulkan lagi dulu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal yang pertama, kegiatan gotong royong apa yang akan kalian gambarkan? Dari kelompok kami akan menggambarkan kegiatan kerjasama menanam dan merawat taman sekolah. Jadi teman-teman, ini itu hasil poster yang kami buat, yaitu dengan judul menanam dan merawat taman sekolah dengan slogannya yaitu bersama kita rawat taman sekolah agar lingkungan menjadi hijau, indah, dan nyaman. Adapun pertanyaannya, pertanyaan yang pertama, apa yang ada di dalam poster kalian? Di dalam poster kami terdapat gambar siswa yang sedang menanam bunga dan menyiram tanaman di taman sekolah. Siapa saja yang ikut bekerja sama dalam gambar tersebut? Yang ikut bekerja sama
adalah seluruh siswa dalam kelompok serta guru yang memberikan arahan. Apa manfaat kerjasama untuk lingkungan sekolah kita? Kerjasama membuat taman menjadi lebih indah, lingkungan sekolah menjadi sejuk, dan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Bagaimana perasaan saat bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang? Saya merasa bangga dan senang karena dapat bekerja sama dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau daerah asal. Hal yang paling kami pelajari dari kegiatan membuat poster pada hari ini, kami belajar bahwa setiap anggota kelompok memiliki peran penting dan kerjasama dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa yang sudah luar biasa di kelompok 1? Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, karena materi dan LKPD yang kalian kerjakan sudah selesai, Ibu mau tanya dulu, apa yang kalian dapatkan dari nilai kerjasama hari ini? Yang bisa jawab cepat tangan. Oke, Nelly silakan. Agar kerjaan cepat selesai, Ibu. Oke, betul sekali. Kurang untuk Nelly. Kerjasama tanpa membedakan teman. Oke, itu tangan untuk penulisnya. Oke, jadi Ibu meneruskan lagi jawaban dari teman yang kalian jawab tadi yang sudah benar. Jadi anak-anak, kalau kita kerjasama itu, maka pekerjaan tersebut itu cepat selesai dan pekerjaannya itu ringan, tidak berat gitu Pak. Ringan karena kita bekerja sama. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, kerjasama dengan teman yang berbeda latar belakang membuat pekerjaannya lebih mudah dan menyenangkan. Itulah semangat gotong royong anak-anak Indonesia. Kalian juga tadi sudah menjawabnya di LKPD. Oke, untuk tugas rumahnya cek minggu depan tolong dicatat. Tugas rumahnya anak-anak tolong kalian pastikan apa yang kita belajar di hari itu tentang kerjasama. Setelah itu, minggu depan kalian bisa presentasikan di depan kelas atau menceritakan. Bisa? Oke, bisa. Oke anak-anak, karena materi kita sudah selesai, maka pembelajaran kita pun sudah selesai. Sebelum menutup, kita menutup dengan doa. Bisa? Oke, kita orang bisa bantu Ibu untuk memimpin dalam doa. Oke, Ibu silakan. Ibu, guru, dan teman-teman menyaksikan siapkan doa dan terpujilah keluarga kudus Maria dan Santo Yosef sampai selamanya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu.